secara virtual melalui Zoom, kami ingatkan agar selalu mematikan suara atau mikrofon selama acara inti berlangsung, demi kelancaran acara pada siang hari ini. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin mengingatkan bahwa acara penandatanganan perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan secara live streaming melalui YouTube Kanwil BPN Jabar. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama dan pemberangkatan mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Dan kami ingin menyapa untuk para mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti acara secara virtual. Boleh ditayangkan di depan. Apakah sudah jelas mendengar suara dari sini? Bisa ditayangkan Pak Reki? Bapak Ibu yang mengikuti pelaksanaan acara lewat virtual, apakah sudah jelas suara dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat? Sudah jelas. Sudah jelas ya, terima kasih Bapak. Nanti pas acara berlangsung, dimohon untuk mengaktifkan kamera, namun tidak mengaktifkan mikrofon. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir secara online dan yang tersedia di meja panitia di depan.
Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Insinyur Sukanto Hadi MT dari Ketua Program Studi Teknik Geomatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Laboratorium Survei dan Pemetaan merupakan salah satu laboratorium pendidikan yang ada di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Tugas utama Laboratorium Survei dan Pemetaan adalah mendukung aktivitas pendidikan dan penelitian untuk para dosen dan mahasiswa di lingkungan teknik geodesi dan geomatika pada khususnya, dan umumnya untuk seluruh sivitas akademika di Institut Teknologi Bandung. Selain itu, Laboratorium Survei dan Pemetaan juga turut membantu dalam menyelesaikan permasalahan di kampus Institut Teknologi Bandung yang terkait dengan pemetaan. Laboratorium Survei dan Pemetaan menjalin kerjasama dengan sektor industri dalam hal penyediaan alat atau perangkat lunak untuk pendidikan dan penelitian, serta kerjasama penelitian terkait pengembangan alat atau perangkat lunak di sektor industri. Saat ini, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan di bidang survei dan pemetaan, seperti theodolit digital, electronic total station, receiver GNSS, water pass analog dan digital, multi-beam dan single-beam echo sounder, tight gauge, sound velocity profiler, serta drone atau unmanned aerial vehicle. Laboratorium juga dilengkapi dengan software di bidang survei dan pemetaan, seperti Leica Geomatic Office, EIFA, HiPack, HydroPro, serta Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate.
Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi berdiri pada tahun 1972 bertujuan untuk melakukan kegiatan pendidikan seluas-luasnya, termasuk di dalamnya pendidikan perguruan tinggi. Pada tanggal 14 Desember 1972, berdirilah Akademi Teknologi Nasional yang pada tahun 1984 menjadi Institut Teknologi Nasional atau dikenal dengan ITENAS. ITENAS adalah perguruan tinggi swasta yang memfokuskan diri pada bidang teknologi, engineering, dan desain. Memiliki 3 fakultas yang di dalamnya menaungi 14 program studi S1 dan 3 program studi magister. Dari semenjak didirikan hingga sekarang, ITENAS sudah menghasilkan lebih dari 20.000 alumni yang telah ikut serta dalam pembangunan bangsa dan berkiprah baik di tingkat nasional maupun internasional. Menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan juga kompetisi yang sangat ketat, ITENAS telah memiliki Grand Design, di mana targetnya yaitu adalah pada tahun 2025 menjadi 10 besar PTS se-Indonesia. ITENAS telah mempersiapkan sejumlah program untuk mendukung Grand Design tersebut, diantaranya studi lanjut ke jenjang S3 bagi para dosen, pengembangan kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan, penguatan hasil riset, serta tata kelola untuk mendukung kegiatan akademis dan administratif. Demi mendukung proses pelaksanaan Tridharma Pendidikan,
Kerjasama antar institusi pendidikan dan industri baik dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Hingga kini, ITENAS mencatat 114 kesepakatan kerjasama yang sudah dilaksanakan dan masih terus berlangsung. ITENAS terus berkomitmen untuk membantu bangsa dan negara dengan menggali potensi dan membina prestasi setiap individu yang tergabung di dalamnya.
Kota Cimahi dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama dan pemberangkatan mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu tamu undangan, selama acara berlangsung, dimohon untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan menjaga jarak demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Kami ingatkan pula kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu dan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Dan kami memohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan nada dering handphone, dan kepada Bapak Ibu yang bergabung mengikuti acara secara virtual, kami himbau untuk mematikan suara atau mikrofon. Laboratorium pendidikan yang ada di Dan kami ingatkan sekali lagi untuk Institut Teknologi Bandung. dalam pelaksanaan ini dapat disaksikan secara live streaming melalui YouTube Tugas Kanwil utama BPN Laboratorium Jabar. Survei dan Pemetaan adalah mendukung aktivitas pendidikan dan penelitian untuk para dosen dan mahasiswa di lingkungan teknik geodesi dan geomatika pada khususnya, dan umumnya untuk seluruh sivitas akademika di Institut Teknologi Bandung. Selain itu, Laboratorium Survei dan Pemetaan juga turut membantu dalam menyelesaikan permasalahan di kampus Institut Teknologi Bandung yang terkait dengan pemetaan. Kami ucapkan selamat datang kepada Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dari Institut Teknologi Bandung. Kami ucapkan selamat datang pula kepada Ketua Program Studi Teknik Geodesi Universitas Winaya Mukti, Laboratorium yang Survei dan sekaligus Ketua Pemetaan Anggota menjalin kerjasama Masyarakat dengan Ahli sektor Survei industri Kadaster dalam hal Indonesia, penyediaan alat, Komisariat atau Wilayah penelitian Jawa Barat. dan penelitian, serta kerjasama penelitian terkait pengembangan alat atau perangkat lunak di sektor industri. Saat ini, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan di bidang survei dan pemetaan, seperti teodolit digital, electronic total station, receiver GNSS, water pass analog dan digital, multi-beam dan single beam echo sounder, tight gauge, sound velocity profiler, serta drone atau unmanned aerial vehicle. Laboratorium juga dilengkapi dengan software di bidang survei dan pemetaan, seperti
Mohon perhatian, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kakanwil beserta jajaran ke dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Pemberangkatan Mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Hadirin Bapak Ibu, acara kita mulai. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat di luar kawasan hutan atau APL yang merupakan kewenangan Kementerian ATR atau BPN seluas 2.760.946 hektar. Dengan perkiraan jumlah bidang tanah di Jawa Barat adalah 22,42 juta bidang. Sampai dengan 31 Januari 2022, bidang tanah terdaftar atau SHAT sejumlah 11,73 juta bidang dengan luas 1.539.280 hektar bidang tanah. Masih terdapat lebih kurang 10,69 juta bidang tanah dengan luas 1.221.666 hektar yang belum terpetakan dan atau terdaftar, yang mana tahun 2024 ditargetkan seluruh bidang tanah di Jawa Barat telah terdaftar. Penetapan lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat atau PTSL-PM di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sejumlah 27 kabupaten atau kota, 278 kecamatan, 1.102 desa atau kelurahan dengan target jumlah bidang tanah terpetakan atau terdaftar sebanyak 1,19 juta bidang atau seluas 450.431 hektar. Dan sertifikasi bidang tanah atau SHAT sebanyak 1,11 juta. Sehingga pada akhir tahun 2022 ini, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dapat mensertifikasi bidang tanah atau SHAT sebanyak 12,85 juta, memetakan 13,73 juta bidang dan menjadi seluas 1.989.711 hektar bidang tanah terpetakan dan atau terdaftar di Jawa Barat. Target Indeks Kerja Utama atau IKU, 60% nilai desa lengkap atau NDL dari seluruh penetapan lokasi dengan total luas minimal adalah 270.258 hektar untuk tahun 2022. Untuk menuju Jawa Barat lengkap di tahun 2024, target jumlah bidang tanah terpetakan atau terdaftar di Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 diestimasikan menjadi sejumlah 18 juta bidang tanah atau seluas 2.383.076 hektar. Dan untuk tahun 2024 diestimasikan menjadi sejumlah 22,42 juta atau seluas 2.760.946 hektar. Data siap elektronik di seluruh Jawa Barat sebanyak 5.876.063 atau 49,97% dari jumlah keseluruhan 11.626.738 bidang tanah yang terdaftar. Sampai dengan 31 Januari 2022, capaian potensi desa lengkap di seluruh Jawa Barat sebanyak 1.056 desa atau kelurahan atau 17,02% dari jumlah keseluruhan 6.239 desa atau kelurahan. Capaian deklarasi desa lengkap di seluruh Jawa Barat sebanyak 159 desa atau kelurahan atau 2,54% dari jumlah keseluruhan 6.239 desa atau kelurahan. SDM Seksi Survei dan Pemetaan di seluruh Jawa Barat yang menguasai aplikasi GIS sebanyak 79 orang atau 7,69% dari total 1.027 orang. Program Mahasiswa Belajar Kampus Merdeka di tahun 2022 diharapkan 1.
membantu capaian data siap elektronik atau DSE seluruh Jawa Barat sebanyak 2.938.246 bidang atau 25% dari 11.734.788 bidang tanah yang terdaftar. Sehingga DSE menjadi 8.796.543 bidang atau 75%. 2. Membantu dalam mewujudkan dan menyelesaikan potensi desa lengkap. Sejumlah 662 desa atau kelurahan atau 60% dari jumlah penetapan lokasi 1.102 desa atau kelurahan di Provinsi Jawa Barat. Sehingga capaian potensi desa lengkap Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menjadi 1.656 desa atau kelurahan atau 26,54%. 3. Membantu dalam mewujudkan dan menyelesaikan deklarasi desa lengkap sejumlah 200 desa atau kelurahan atau 30% dari jumlah potensi desa lengkap 668 desa atau kelurahan di Provinsi Jawa Barat. Sehingga capaian deklarasi desa lengkap Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menjadi 359 desa atau kelurahan atau 5,75%. 4. Meningkatkan kompetensi SDM seksi survei atau pemetaan di seluruh Jawa Barat yang menguasai aplikasi GIS sebanyak 200 orang menjadi 279 orang. Dengan adanya program MBKM di Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas data pertanahan dalam rangka pembangunan data siap elektronik atau DSE dan percepatan terpetakan dan atau terdaftar seluruh bidang tanah di desa atau desa lengkap menuju Jawa Barat lengkap di tahun 2024 dan mampu mendukung visi dan misi Kementerian ATR atau BPN. Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dengan misi adalah yang pertama menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Jawa Barat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Dalu Agung Darmawan MSI. Yang kami hormati, Bapak Dr. Sony Darmawan STMT, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, beserta jajaran. Yang kami hormati, Bapak Dr. Irwan Meilano ST MSc, Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, beserta jajaran. Yang kami hormati, Bapak Raden Gumilar STMT, Ketua Program Studi Teknik Geodesi, Universitas Winaya Mukti, yang sekaligus Ketua Anggota Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Insinyur Sukanto Hadi MT, Ketua Program Studi Teknik Geomatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan yang kami hormati, Ibu Dr. Nanin Trianawati Sugito STMT, Ketua Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis Universitas Pendidikan Indonesia. Dan tak lupa pula kami menyapa kepada Bapak Ibu yang bergabung dalam acara ini secara virtual. Yang kami hormati Bapak Insinyur Ahmad Ruhli Hadiana Tisna Senjaya MM selaku Ketua Ikatan Surveyor Indonesia Komisariat Wilayah Jawa Barat.
dan para mahasiswa-mahasiswi ITB dan ITENAS, dan seluruh kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang didampingi para pejabat pengawas di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat hadir di sini dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama dan pemberangkatan mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada hari ini, Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022, bertempat di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya Ana yang akan memandu acara sampai dengan selesai nanti. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita ke acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, serta kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah laporan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan pemberangkatan mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Hesekiel Sijabat ST, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Bapak Dr. Andus Dalu Agung Darmawan MSI, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, yang terhormat Dr. Irwan Melano STMC, yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Bandung beserta jajaran, Bapak Dr. Sony Darmawan, STMT, yang terhormat Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan kantor pertanahan Kabupaten Kota. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Geodesi Universitas Winaya Mukti, Saudara Raden Gumilar STMT, Ketua Program Studi Teknik Geometrik Universitas Jenderal Ahmad Yani, senior kami yang terhormat Bapak Kolonel Purnawirawan, Dr. Insinyur Sukanto HDMT, Ketua Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis Universitas Pendidikan Indonesia, Ibu Dr. Nanin Trianawati Sugito STMT, Ketua Ikatan Surveyor Indonesia Komisariat Wilayah Jawa Barat, Ketua Maski Komisariat Wilayah Jawa Barat, yang terhormat dan kami cintai adik-adik mahasiswa, peserta magang Kampus Merdeka di Provinsi Jawa Barat, seluruh Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kegiatan MBKM di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat saat ini mengambil tema peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka pembangunan data siap elektronik dan percepatan terpetakan dan atau terdaftar seluruh bidang tanah untuk mewujudkan desa lengkap. Adapun maksud dan tujuan dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi pihak-pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan mahasiswa magang MBKM yang meliputi tugas-tugas yang akan dikerjakan, indikator capaian dalam kegiatan magang, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan magang. Kampus melalui mahasiswa yang ikut magang dan juga dukungan dari dosen peneliti yang terlibat akan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan penggunaan aplikasi ArcGIS untuk meningkatkan jumlah staf di jajaran kantor pertanahan dalam menggunakan aplikasi ArcGIS yang dari sana akan dapat mendukung kegiatan. Yang pertama, analisis data spasial untuk terwujudnya pembuatan peta desa atau kelurahan lengkap, dan penyiapan peta dasar pertanahan dan peta tematik. Selain itu juga peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka data siap elektronik melalui verifikasi data spasial yang ada di dalam dashboard KKP dengan posisi faktual di lapangan. Dan tentunya untuk membantu percepatan kegiatan pengukuran dan pemetaan menuju desa lengkap sampai kepada deklarasi desa lengkap. Kami laporkan bahwa saat ini jumlah mahasiswa yang bergabung dalam program mahasiswa magang MBKM di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 72 mahasiswa yang terdiri dari 12 mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung dan 60 mahasiswa dari Institut Teknologi Nasional yang akan ditempatkan di 18 kantor pertanahan, antara lain Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Sukabumi. Dengan komposisi jurusan yaitu 12 orang dari Teknik Geodesi ITB, 49 orang dari Teknik Geodesi ITENAS, 7 orang dari Teknik Perencanaan Wilayah Kota ITENAS, dan 6 orang dari Teknik Sipil ITENAS. Kegiatan mahasiswa magang MBKM dalam semester genap ini akan berlangsung sampai dengan akhir bulan Juli 2022
dan dapat dilanjutkan pada semester ganjil 2022 dengan mahasiswa yang sama, mahasiswa yang berbeda, atau penambahan mahasiswa yang dimulai pada awal bulan Agustus 2022 sampai dengan akhir bulan Desember 2022. Setelah rangkaian acara penandatanganan perjanjian kerjasama nanti, kami mohon berkenan Bapak Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus peresmian pemberangkatan mahasiswa magang MBKM ke-18 Kantor Pertanahan Kabupaten se-Jawa Barat secara simbolis dengan nanti memindai telapak tangan pada layar yang telah disiapkan. Demikian laporan ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hezekiel atas laporan yang telah disampaikan. Berikutnya adalah pembacaan janji mahasiswa secara simbolis oleh perwakilan mahasiswa. Kami silakan. Janji mahasiswa magang bersertifikat MBKM. Kami, segenap mahasiswa peserta magang bersertifikat MBKM, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, dengan ini berjanji: 1. Meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam aktivitas magang. 2. Mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. 3. Menjunjung tinggi norma ilmu pengetahuan dan norma masyarakat akademik dimanapun berada. 4. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik, citra, dan kehormatan alma mater kami. 5. Menerima konsekuensi apabila di saat magang tidak menepati pernyataan di atas. Demikian janji ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan hukum. Bandung, 17 Maret 2022. Terima kasih adik-adik mahasiswa mahasiswi. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dengan Institut Teknologi Nasional dan Institut Teknologi Bandung. Untuk penandatanganan yang pertama, kami undang untuk maju ke depan kepada Dekan dari ITENAS yang kami hormati Bapak Dr. Sony Darmawan STMT. Kami persilakan. Selanjutnya berkenan Bapak Kakanwil untuk maju ke depan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Institut Teknologi Nasional. Kami persilakan kepada Bapak Sony Darmawan untuk mengawali penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kakanwil, Bapak Dalu Agung Darmawan untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan membawa dokumen perjanjian kerjasama dan ditunjukkan kepada masyarakat. Perjanjian kerjasama antara ITENAS dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Sony untuk kembali ke tempat semula dan kami mengundang kepada Dekan ITB, Bapak Irwan Meilano untuk dapat maju ke depan, menandatangani perjanjian kerjasama. Kami persilakan kepada Bapak Irwan Meilano untuk langsung menandatangani perjanjian kerjasama.
Dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, perjanjian kerjasama antara ITB dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, kami persilakan untuk berfoto bersama, menunjukkan bukti kerjasama antara Kanwil BPN dengan kampus ITB. Hadirin berikan tepuk tangannya. Terima kasih Bapak Kanwil dan Bapak Dekan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Sony Darmawan STMT, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Bapak Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota, Bapak Dekan Fakultas Teknik Ilmu dan Kebumian Institut Teknologi Bandung beserta staf, Bapak Ibu Kaprodi dari Unjani, dari Unwim, dan dari UPI, Bapak Ketua Maski Komisariat Wilayah Jawa Barat, Bapak Ketua Ikatan Surveyor Indonesia Komisariat Wilayah Jawa Barat, Bapak Ibu staf kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, adik-adik mahasiswa dari program studi teknik geodesi dan geomatika ITB, mahasiswa teknik sipil, teknik geodesi, dan perencanaan wilayah kota ITENAS Bandung yang ada di Zoom, serta Bapak Ibu para hadirin yang ada di offline dan pun online. Puji dan syukur kita dapat berkumpul di acara ini secara hibrid dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama dan pemberangkatan mahasiswa magang bersertifikat MBKM di lingkungan Kanwil Provinsi Jawa Barat. ITENAS khususnya Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan yang terdiri dari program studi teknik geodesi, program studi teknik sipil, prodi perencanaan wilayah kota, dan program studi teknik lingkungan menyambut baik kegiatan ini, di mana ITENAS mempunyai target besar untuk menjadi 10 besar PTS terbaik di Indonesia tahun 2025. Untuk menggapai hal tersebut, kami berupaya untuk meningkatkan kualitas lulusan, kualitas dosen dan pengajaran, serta kualitas kurikulum, di mana kami selalu adaptif, maju, dan unggul untuk menghadapi tantangan revolusi industri, pencapaian SDGs, dan Indonesia Emas di tahun 2045. Bila kita melihat strategic goal di Kementerian ATR BPN, Bapak Ibu pun mempunyai tugas-tugas yang berat juga, di mana tahun 2025 akan mewujudkan keadilan pertanahan, pendaftaran bidang tanah, penataan ruang, peningkatan kompetensi SDM, mewujudkan kepastian hak tanah, mengoptimalkan layanan, serta membangun layanan modern berbasis teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saat ini perkembangan teknologi geospasial sudah berkembang dengan pesat. Untuk membantu tugas Bapak Ibu, teknologi GNSS dan positioning sudah memberikan akurasi yang teliti untuk membantu identifikasi bidang tanah. Demikian juga teknologi satelit sudah memberikan citra atau foto satelit dengan resolusi yang sangat tinggi yang dapat digunakan untuk peta dasar pendaftaran tanah.
teknologi sistem informasi geografis dan analisis spasial yang dapat membantu percepatan data siap elektronik. Kami sangat meyakini pendaftaran tanah yang Bapak Ibu kumpulkan selain saat ini telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, ke depan data tersebut sangat bermanfaat digunakan untuk keperluan lain yang dapat meningkatkan perekonomian. Seperti saat ini, teknologi location based intelligence marak digunakan oleh teman-teman pengguna di Gojek dan Grab. Juga ke depan teknologi geometaverse kemungkinan akan menjadi hal yang banyak digunakan di masyarakat 5.0. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, untuk lebih adanya link and match antara perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, serta pemerintah, Kemendikbudristek Dikti mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau kita kenal dengan MBKM, di mana mahasiswa berhak untuk memilih di luar kampus setara maksimal 40 SKS atau 2 semester. Kegiatan di luar kampus dapat berupa magang, proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, proyek independen, proyek kemahasiswaan, dan mengajar di sekolah. Kebijakan MBKM sebagai katalis, di mana perlu kolaborasi mutualisme. Kami di ITENAS selalu membuka diri, memanfaatkan segala peluang, dan adaptif terhadap kondisi yang ada. Alhamdulillah, berkat Pak Kabid Survei Pemetaan dan Pak Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, saat ini mahasiswa kami sebanyak 60 mahasiswa dari program studi teknik sipil, program studi teknik geodesi, dan juga perencanaan wilayah kota, yang totalnya sebanyak 60 mahasiswa dapat mengikuti magang bersertifikat MBKM di wilayah Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, yang insya Allah semester ganjil yang dimulai Agustus 2022 nanti kami dapat mengirimkan kembali, mungkin diikuti dengan teman-teman dari program studi yang lain. Dan semoga ini tetap berkelanjutan hingga tahun 2024. Sekali lagi kami berterima kasih dan semoga teman-teman mahasiswa dapat menunjukkan dan dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah dan selalu bekerja keras dan tuntas, menjaga etika, dan harus selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebagai penutup, ada sedikit pantun. Iwan SD menjadi KM setelah lulus masuk SMPN. Dengan kebijakan MBKM, kami siap menyukseskan program Kanwil BPN. Demikian sambutan dari saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sony Darmawan atas sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Irwan Meilano STMSC, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Dalu Agung Darmawan. Yang saya hormati Bapak Hezekiel Sijabat ST, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Kanwil BPN Jawa Barat, Bapak Ibu para kaprodi, di sini saya lihat hadir, mungkin apabila saya salah mohon maaf. Ada kaprodi di lingkungan ITB, ada kaprodi di lingkungan ITENAS, ada juga dari UPI, senior saya Bapak Kolonel Purnawirawan dari Unjani, dan juga dari Unwim. Bapak Ibu para hadirin undangan yang saya hormati, dan tentu saja para mahasiswa yang mudah-mudahan menyaksikan lewat fasilitas Zoom yang saya cintai. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kehormatan bagi kami Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB untuk bisa bersama-sama hari ini. Ini berkat upaya yang luar biasa Pak Kabid Survei dan Pemetaan dan juga support yang tidak henti-hentinya dari para Kanwil, sehingga kita bisa melakukan penandatanganan kerjasama MBKM bagi mahasiswa kami.
Dan kami mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari aktivitas ini, Bapak Ibu sekalian. Bahwa pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun membuat kemampuan kami untuk memberikan pengetahuan secara maksimal bagi mahasiswa itu sangat terbatas. Padahal bidang-bidang survei pemetaan, geodesi, geomatika sangat tergantung pada aktivitas di lapangan. Dan itu hilang tiba-tiba. Mungkin Bapak Ibu nanti para pejabat di BPN menemukan alumni kami yang bekerja di tempat Bapak dan tidak bisa mengukur. Itu sangat mungkin terjadi. Karena mereka tidak mendapatkan proses itu. Tetapi melalui kerjasama ini kami sangat berbesar hati, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan persoalan yang nyata. Jadi tidak hanya berhadapan di ruang Zoom seperti ini saya mohon sekali Pak Hezekiel nanti mereka diturunkan ke desa-desa tadi. Suruh mereka membantu pencapaian target-target. Tadi ada target nomor 5 yang sangat baik, yaitu proses pelayanan secara digital. Minta mereka membantu mengerjakan hal tersebut. Karena tentu saja harapannya bisa memberikan manfaat maksimal bagi BPN, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, manfaat terbanyak itu ada pada mahasiswa. Itu inti MBKM. Jadi inti dari MBKM adalah memandirikan mahasiswa. Mereka dihadapkan dengan persoalan yang nyata, yang bahkan dalam kondisi normal pun tidak bisa kami berikan di kampus. Mereka akan berhadapan dengan masyarakat. Mereka bisa mengapresiasi bagaimana sulitnya untuk membuat proses pendaftaran tanah secara tematik. Mereka bisa mengapresiasi bagaimana membuat data digital bagi siap pertanahan tadi yang disampaikan oleh Pak Habib. Jadi walaupun harapan kami bahwa BPN mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa mahasiswalah beneficiaries terbanyak dari kegiatan ini. Dan di akhir mereka akan jadi orang yang agile, orang yang ulet, yang siap menghadapi banyak tantangan. Mungkin tantangan sekarang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Hezekiel. Tapi 5 tahun ke depan saat mereka lulus, mungkin tantangannya lebih kompleks. Dan proses ini yang mereka hadapi mudah-mudahan bisa memperkaya mereka, menjadi mereka orang yang dewasa. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaannya dan harapannya ini merupakan awal dari kolaborasi lebih intens Pak Kakanwil dari kami, dari FITB dengan Bapak dan juga semua stakeholder yang hadir pada ruangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Irwan Meilano. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang nantinya dilanjutkan dengan peresmian pemberangkatan mahasiswa MBKM. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Dalu Agung Darmawan MSI, kami persilakan. Buka masker aja ya, biar enak bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, Pak Irwan. Kemudian Bapak Sony Darmawan, Dekan Fakultas Teknik Sipil, TENAS. Kemudian ada juga Bapak Ketua Program Studi Teknik Geodesi Universitas Winaya Mukti, Bapak Raden Gumilar. Terima kasih Pak telah hadir. Kemudian Bapak Sukanto Hadi, Ketua Program Teknik Geomatika Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bapak Nanin Tianawati Sugito, Ketua Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada juga Ketua Ikatan Survei Indonesia, Komisariat Wilayah Jawa Barat, Ketua Maski Komisariat Wilayah Jawa Barat, dan rekan-rekan saya, para kepala bidang, para kepala kantor,
pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan hadirin sekalian, khususnya para adik-adik mahasiswa yang mengikuti program MBKM ini. Pertama, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa bertemu dalam rangka mengimplementasi MBKM ini. Jadi kalau saya review sebentar, tahun 2021 saya di pusat, Pak. Jadi pernah mengelola MBKM ini. Pesertanya hampir seluruh Indonesia. Saya lupa, ribuan itu jumlahnya. Dan tersebar ke seluruh kantor wilayah dan kanwil. Sehingga tadi saya sampaikan, jangan sampai program yang ini ya, itu lepas dari program induknya dengan Kementerian Diknas. Karena ini menjadi barometer kita juga, dan tentu saja menjadi indikator kinerja dari masing-masing kampus gitu. Jadi ini sangat penting, dan Pak, ya tolong nanti segera dilaporkan ke Kementerian untuk mendapatkan justifikasi. Yang kedua, program ini memang diinisiasi waktu itu kita rapat dengan Pak Menteri oleh Pak Presiden kita. Bagaimana melingkan antara perguruan tinggi dengan praktisi. Praktisi itu bisa industri, bisa perusahaan, bisa apapun di masyarakat, ya, maupun pemerintah. Nah, dalam konteks pemerintah memang Ibu dan Pak sekalian, jumlah pegawai BPN itu kurang lebih ada 20.000 di seluruh Indonesia tersebar. Kalau kita melihat beban kerja, sangat-sangat kurang. Sehingga kita tempuh dengan beberapa mekanisme, antara lain kita menerima pegawai pemerintah yang non-PNS gitu ya. Kemudian di lapangan kita bekerja sama dengan swasta. Dalam konteks yang saat ini sedang dilaksanakan sejak pelaksanaan program-program strategis itu dengan kegiatan-kegiatan pengukuran, survei dan pengukuran. Jadi kalau tadi ada maski, ada surveyor berlisensi, itu adalah bagian dari masyarakat yang kita ajak untuk bergabung dengan Kementerian ATR BPN. Nah, bagaimana melingkan antara mahasiswa dengan pemerintah? Ini adalah kesempatan yang menurut saya harus diambil oleh seluruh perguruan tinggi. Karena pemerintah memang butuh. Dan kita rasakan betul, Ibu dan Pak sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Giel, Pak Kabid, di Jawa Barat itu ada 22 juta bidang tanah. Yang terdaftar baru separuh, jadi masih ada 10 juta ya, yang harus didaftarkan. Nah, percepatan yang kita lakukan, antara lain melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, ternyata sampai detik ini juga belum mengarah ke bagaimana sebuah wilayah lengkap. Jadi kalau desanya itu jumlahnya 5.000 sekian, ya pakai ya 5.000-an. Saya dapat data dari kemarin dari provinsi 5.000 lebih. Yang baru dinyatakan lengkap itu baru 400-an desa. Jadi masih jauh sekali. Ini menjadi tantangan yang besar bagi kita semuanya agar tujuan-tujuan keinginan itu menjadi optimal. Tahun kemarin kita menghadirkan sebuah output PTSL ini, Pak. Itu hampir 22% sertifikat hak atas tanah yang dihadirkan oleh Kementerian ATR BPN.
22% ada di Jawa Barat. Saya pikir ini sebuah prestasi yang cukup besar. Dan itu belum PBT-nya, Pak. PBT-nya nambah sekitar 3.000 dan lebih. Jadi lebih dari 22%, bisa sampai 30% ya, PBT. Tetapi angka-angka itu ternyata juga belum cukup untuk menjadikan sebuah desa, kelurahan itu menjadi lebih baik lagi. Kita berharap betul, ya tadi saya sampaikan sebenarnya yang bermanfaat siapa ya, dua-duanya gitu. Tapi nanti saya cerita mahasiswa deh. Tapi yang diharapkan, ini catatan Pak Kiel nih. Penambahan jumlah data siap elektronik seluruh Jawa Barat sebanyak 2 juta. Jadi kalau program PTSL baik rupiah murni dengan rupiah dari pinjaman luar negeri itu berhasil, maka akan menambah 2 juta bidang tahun ini. Itu akan mengurangi jumlah data yang belum siap elektronik menjadi tersisa lebih kurang 3,9 juta. Ya. Untuk diselesaikan di tahun 2023 dan 2024. Jadi rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, kalau rekan-rekan nanti sampai bulan Juni ya, itu bisa juga mendorong agar percepatan khususnya dalam konteks peta bidang ini selesai di bulan Juni, artinya kontribusi rekan-rekan sangat tinggi. Dan artinya pula sebaliknya, pengalaman rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa akan menjadi bertambah. Mewujudkan dalam potensi desa lengkap sampai deklarasi desa lengkap sebanyak 1.102. Tantangannya cukup besar. Kemudian dari 1.102 tadi yang ditetapkan apabila dapat seluruhnya terpetakan akan menambah capaian luas bidang tanah terpetakan seluas 450.431 hektar. Sehingga sisa bidang tanah yang belum terpetakan menjadi 771.235 hektar untuk diselesaikan di tahun 2023 dan 2024. Nah, saya yakin ini akan menjadikan indikator kinerja utama bagi rekan-rekan sekalian para kepala kantor. Karena jadi kalau tahun 2022 pikirannya harus ke indikator kinerja. Ketika itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka indikator kita juga bisa tercapai. Kalau tahun 2022 ini bisa tersengal dengan baik, maka keinginan pemerintah 60% sudah bisa terwujud. Sehingga mudah-mudahan sampai dengan Reinstra tahun 2024 ini 40% bisa diselesaikan dengan baik. Nah, saya ingin ada slide ini lah. Coba Pak Kiel tadi disampaikan, Pak. Ini tadi sudah sampaikan Pak Dekan. Jadi kalau bagi orang-orang ATR, BPN, ini harus sudah di luar kepala. Gitu. Jadi ada di mahasiswa, tolong ini dipelajari, ini apa sih, ada 7 strategic goal. Gitu. Ini adalah mengimplementasikan dari visi dan misi Kementerian ATR BPN. Menjadikan tata ruang dan pertanahan pengelolaannya itu bisa lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi saya tidak perlu membahas, nanti belajar dengan para kakannya, karena kalau orang tes Pak sekarang ini, pengen naik pangkat, naik jenjang begitu, pasti ini ditanyakan. Tanya Pak Andi itu kemarin ikut tes. Ya. Jadi Reinstra itu harus hafal, karena orang itu kalau di dalam kepalanya dan hatinya itu sudah ada nilai-nilai, pasti di dalam melaksanakan kegiatan kan juga akan tercermin nilai-nilai itu. Jadi kalau ini dikatakan sebagai sebuah nilai, pasti juga akan, oh saya itu akan melaksanakan elektronik di tahun depan, sehingga saya sekarang harus berbuat apa.
ketika ada iming-iming apapun itu sudah tersaring di situ. Ada godaan apapun itu sudah tersaring di situ. Jadi kalau ini nggak dipahami betul oleh khususnya teman-teman di BPN, maka ya visi misi yang sudah dibangun sedemikian rupa sebagaimana sudah ditetapkan oleh menteri kami akan berantakan. Jadi kata kuncinya di sana. Kalau itu bisa dilaksanakan rekan-rekan sekalian, para kakan yang hadir, kalau saya mengatakan bahwa tahun ini 28 satker harus sudah mereform birokrasinya, melakukan reformasi birokrasi, itu sudah otomatis. Jadi reformasi birokrasi itu sebenarnya sebuah perubahan di dalam 8 aspek itu, 8 pilar, 8 pokja kalau di dalam operasionalnya itu. Sebenarnya kalau kita melakukan itu semuanya, 7 strategic goal itu, kita sebenarnya sudah melakukan itu. Tinggal bagaimana orang bisa melihat kita, biasanya harus kita tulis. Kalau nggak ditulis, orang yang nggak pernah mendengar, orang yang nggak pernah melihat langsung, nggak ngerti ada perubahan apa di BPN itu. Jadi kalau saya pernah di perguruan tinggi Pak, di STBN, saat itu dilakukan oleh penilaian dari kementerian untuk mengajukan grade-nya. Namanya apa Pak? Akreditisasi. Akreditasi itu adalah persoalan apa yang kamu perbuat, kamu tulis. Apa yang kamu tulis, kamu kerjakan. Kamu perbuat. Hanya itu saja sebenarnya. Sehingga apa yang ada di kampus itu, waktu itu saya tulis benar Pak. Dari para dosen saya minta untuk membuat silabi. Kurikulumnya seperti apa, bentuknya apa yang diajarkan harus tertulis. Paling tidak begitu, ketika ngajar tinggal dikembangkan. Nah waktu itu baru pertama kali udah dapat B Pak, jadi sudah lumayan. Nah itu sebenarnya sama dengan kita bekerja di masing-masing kantor itu. Jadi Pak Kabid, kalau saya kan pernah sampaikan apa yang kita omongkan tiap hari, apa yang kita sampaikan ke Satker, itu harus ada ditulis, disampaikan, kalau perlu dicarikan poin-poinnya, edarkan. Karena dengan begitu orang akan ngerti apa yang disampaikan pada hari ini. Kalau nggak ditulis nanti dalam apapun, orang juga nggak akan ngerti apa yang terjadi di ruangan ini. Begitu. Nah, itu harus dibiasakan, Pak Akan. Jadi kalau sudah begitu, ketika kita akan ngisi formulir mengenai zona integritas, sangat gampang sekali. Jadi kita tinggal mengalihkan saja. Nah itu bagian dari visi misi kita, kemudian mereform birokrasi kita begitu. Ada satu slide lagi deh, saya ingin ngobrol dengan para adik-adik mahasiswa. Yang kedua. Filenya nggak di ini tadi. Halaman kedua tadi. Jadi gini Pak, nanti silahkan aja di ini. Saya yakin Pak Dekan udah hafal dengan teorinya Stick and Mark berkaitan dengan land administration. Itu sebuah perspektif land administration yang waktu saya di Gresik itu saya pelajari dengan kasih saya sekarang Kanwil di DKI. Di situ ada sustainable development. Untuk mencapai itu dari sisi pertanahan, dari sisi pertanahan, maka langkah yang paling utama, langkah yang paling fundamental dilakukan adalah bagaimana menyajikan data, land information. Dan inilah yang dipakai sebagai basis pengetahuan oleh kementerian kami dan dijadikan fondasi membuat Renstra.
Jadi kalau Bapak-Bapak membaca renstra kami akan menemukan ini. Kalau basicnya adalah land information adalah apa yang kita bicarakan hari ini. Bagaimana menyajikan data, baik kadastral, topografik data, geospasial data, bisa kita hadirkan melalui mekanisme kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan rekan-rekan mahasiswa, itu akan memberikan sebuah pondasi yang kuat bagi terselenggaranya aktivitas-aktivitas kehidupan manusia. BPN akan memberikan hak dengan baik, tidak tumpang tindih. Ya, kalau di situ ada land tenure, itu adalah hampir monopolinya BPN ya di situ. Pak Kakan itu memonopoli pekerjaan, Pak. Ini monopolinya Pak Kakan itu ada di situ, di land tenure itu. Tetapi apa? Harus didasarkan pada bidang tanah yang berkualitas. Sehingga kalau saya bicara dengan teman-teman di Satker, khususnya bidang 1 dengan seluruh jajarannya, Anda harus mempunyai integritas yang sangat-sangat tinggi. Anda harus mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi. Anda harus paham dengan keinginan kementerian ke depan apa. Tanpa itu, Pak, godaan di sana sini itu sangat besar. Saya ceritakan di Depok nih, rekan-rekan Depok mungkin ada. Ada sebuah peta bidang, itu dibuat oleh mungkin seorang surveyor, tetapi di luar BPN, di luar surveyor berlisensi. Tapi dia ahli membuat peta bidang. Dia memetakan suatu area di daerah Depok, nilainya 8 miliar rupiah. Dijual. Karena investor mungkin nggak ada di Indonesia, beli, bayar 4 miliar. Padahal Pak, itu daerah perumahan yang sudah eksis. Jadi pesan utamanya kepada rekan-rekan semuanya, adik-adik mahasiswa, bekerja di survei pemetaan itu banyak godaan. Makanya saya perhatikan betul, ketika di situ ada persoalan, pasti saya akan langsung turun. Sudah ada beberapa orang Pak saya tarik ke Kanwil karena persoalan integritas. Makanya kepala kantor sekaligus ini saya sampaikan, jika Anda menemukan hal-hal semacam itu, lapor ke saya. Karena persoalan land information ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi program PTSL sudah sekian tahun. Kalau sampai dengan tahun 2024 akan selesai, waktu itu dirancang, seluruh bidang tanah di Indonesia itu sudah terpetakan dengan baik, dan kualitas yang tinggi. Jadi kalau setelah itu kita berikan hak, akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar lagi. Land value itu bukan hanya monopoli BPN saat ini, Pak. Jadi kalau Pak Irwan tadi punya tanah, misalnya punya tanah di Kota Bandung oleh Pak Andi, mungkin diberikan harga 20.000 per meter. Tapi oleh pemerintah daerah belum tentu, Pak. Oleh pajak belum tentu juga 20 meter. Jadi nilai tanah itu sangat tergantung pada instansi yang mengelola. Ada silos Pak di situ. Ada egoisme dari masing-masing pihak. Dan ini sebenarnya tugas kita, Pak, untuk menyatukan itu. Begitu ini persoalan-persoalan semacam ini harus kita, mungkin saya sampaikan kepada rekan-rekan di kampus, nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng. Belum PPAT, Pak, harganya juga lain lagi. Belum harga pasar. Jadi sebidang tanah itu bisa diberikan nilai sampai 5 nilai.
Jadi ini saya sampaikan mumpung ada adik-adik mahasiswa yang nanti akan menulis skripsi begitu ya. Nanti sering-sering diskusi lah, memikirkan semacam ini karena ke depan ini ya tanggung jawab ada di kalau pembinaan SDM, pengembangan sumber daya manusia gagal di tahun 2004 ini. Ketika booming tahun berapa? 40-an di mana anak-anak muda sekarang itu sudah tumbuh menjadi orang-orang pekerja, dia akan gagal karena mata pencarian kosong dan seterusnya. Sehingga ini betul-betul harus kita bina betul. Saya setuju sekali. Jadi ini harus kita tingkatkan, kita jangan sampai berhenti di tahun ini saja. Dan saya pikir dari bapak-bapak dari perguruan tinggi yang hadir, yang lainnya, ayo kita berpartisipasi dari apa yang tadi saya sampaikan untuk ke depan ini. Land use, tata ruang. Walaupun kita itu sudah satu Pak tata ruang, tapi pelaksanaannya juga butuh sebuah kolaborasi yang besar, karena itu sudah diotonomikan. Jadi peran dari teman-teman di BPN, di bidang 3, di AC3, di Kantah, kalau tidak mampu berkolaborasi maka akan lepas tata ruang. Demikian juga land development. Jadi kalau masing-masing instansi menggunakan data yang sama Pak, begitu indahnya land administration di Indonesia ini. Tapi toh sekarang belum, karena mungkin kita sendiri belum siap, rekan-rekan kepala kantor. Siap nggak data kita buka? Gitu. Tapi persoalan kita ada kekhawatiran, jangan-jangan data kita masih belum valid, belum apa, dan seterusnya. Jadi persoalan validitas terhadap bidang tanah yang tadi disampaikan Pak Giel, itu juga harus kita teliti Pak. Jadi banyak sekali lah teman-teman survei, adik-adik mahasiswa yang mengambil jalur survei dan pemetaan ini begitu besar, begitu luas pekerjaan-pekerjaan ini sepanjang teman-teman membuka diri. Jadi saya titip rekan-rekan mahasiswa, para kepala kantor, manfaatkan betul para mahasiswa ini. Tadi sampaikan Pak Dekan, libatkan jangannya di kantor, karena dia harus tahu bagaimana di lapangan. Kalau orang ukur kemudian orangnya nggak ada gimana? Itu juga pusing Pak. Jadi pemiliknya nggak ada gimana? Kalau kita bicara kontradiktur, sebelahnya juga nggak ada gimana? Ketika nggak ada kita ukur, tahu-tahu bukan di situ batasnya. Yang nunjuk kepala desanya cuma kira-kira punyanya si A itu dulu di situ. Jadi ini hal-hal yang memang menjadi tantangan di lapangan. Ketika petugas ukur sudah di lapangan, pasti ketemu dengan masyarakat. Masyarakat itu ada yang punya keinginan yang tulus, benar, ada yang tidak. Tadi pagi Pak, jadi sehari ini saya sudah menyanyikan Indonesia Raya 3 kali Pak. Tadi pagi ada mengenai bukan aset Pak, tapi akses. Kemudian, jadi kalau di lapangan itu saya ingat persoalan mafia tanah. Kita bicara itu tadi. Mafia tanah yang itu tadi pengaruhnya cukup besar. Mafia tanah. Sehingga mahasiswa akan berhadapan dengan kayak gitu. Dan itu sudah sering kali teman-teman kita berhadapan dengan seperti itu. Kalau sudah nyanyikan Indonesia Raya 3 kali, gimana? Artinya apa yang harus kita lakukan ya demi Indonesia kan gitu. Jadi Pak Dekan, kalau saya sampaikan kepada rekan-rekan guyonan nih. Ini bukan persoalan ras ya. Jadi
hampir sebagian besar kabit saya itu bukan orang Jawa Barat, Pak. Tapi saya pastikan mereka bekerja untuk Jawa Barat. Nah, sehingga rekan-rekan saya yang ada di daerah yang berasal di Jawa Barat harus lebih dari itu untuk membangun Jawa Barat ini bisa tumbuh dengan baik. Karena penduduk Indonesia itu hampir 20% loh Pak, itu ada di Jawa Barat. Lalu sisi politik sih, wah itu bagian dari ini. Jadi kalau 20% penduduk itu sudah di tangan itu secara politik ini. Tapi mau saya, ayo kita melayani 20% dari masyarakat Indonesia dengan tulus, dengan ikhlas. Ya. Dan ini pembelajaran yang bagus Pak dengan mahasiswa, sepanjang mahasiswa tadi sudah janji ya akan memegang teguh kehormatan kampus gitu ya. Tolong dijaga betul. Kehormatan kampus itu adalah bagian dari perjalanan kalian nanti ke depan. Gitu. Jadi itu Ibu dan Pak sekalian yang perlu kami sampaikan terkait dengan program ini. Mudah-mudahan ini menjalar bukan saja di Fakultas Survei, program studi survei dan pengukuran. Namanya memang macam-macam ya, di UGM itu ada geomatika gitu kan, macam-macam lah. Ya intinya survei lah dan pengukuran. Mudah-mudahan sudah bisa menjalar ke fakultas lain karena pertanahan itu butuh multidisipliner. Jadi Pak, kalau Bapak-Bapak lihat di daerah selatan Jawa Barat, kita akan temui konflik pertanahan yang cukup masif, yang cukup memerlukan orang-orang sosial di situ. Terjun ke lapangan, ya paling memetakan sosial, pemetaan sosial. Yang terus terang saya tahun kemarin gagal karena tidak mencapai kesepakatan. Saya bertekad tahun 22 ini di daerah selatan itu bisa tuntas, walaupun memang banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi multidisipliner sekali pertanahan ini, bukan hanya persoalan pengukuran, pemetaan, itu mempunyai survei pengukuran punya gambaran tersendiri lah. Dia akan menjadi, tadi saya sampaikan, menjadi modal sebagai basis aktivitas-aktivitas itu akan tumbuh dengan efisien. Jadi kalau land tenure, land value itu akan menjadikan pasar tanah itu akan efisien. Maka land use dan land development ini akan menjadikan penggunaan tanah akan efektif. Ini teorinya seperti itu. Ini silahkan aja adik-adik mahasiswa ambil sebagai dasar teori untuk bikin skripsi atau apa nanti ya. Jadi itu pembelajaran, silakan baca bukunya juga ada. Jadi maksud saya tanpa kita berkolaborasi dengan baik, saya sampaikan di forum penataan akses. Jadi mulai dari pusat, daerah sampai desa harus bekerja sama-sama. Karena masing-masing instansi mengeluarkan uang dalam, sebenarnya menurut hemat saya itu dengan tujuan yang sama. Tapi karena tidak dikoordinasikan dengan baik, akhirnya semuanya tidak menghasilkan output atau outcome yang maksimal. Nah, dengan demikian, rekan-rekan para kepala kantor, kita harus terbuka dengan seluruh lingkungan ya, strategis yang ada. Dan karena kita mempunyai capaian-capaian yang kita inginkan tadi, maka semuanya harus terukur sedemikian itu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kakanwil. Mohon berkenan untuk langsung menuju ke tempat layar yang telah kami siapkan. Dan kami undang ke depan Bapak Kabid, Bapak Hesekiel Sijabat, Bapak Dekan, Bapak Doni Darmawan, dan Bapak Irwan Meilano untuk bergabung ke depan.
Hadirin yang kami hormati, inilah peresmian pemberangkatan mahasiswa magang MBKM oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan cara memindai telapak tangan ke layar yang telah disediakan. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangannya hadirin. Dan demikian resmilah sudah pemberangkatan mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bapak Kakanwil, Bapak Kabid, dan Bapak Dekan. Acara peresmian telah selesai. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semua. Sekali lagi mohon berikan tepuk tangannya hadirin untuk peresmian pemberangkatan program magang MBKM. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian telah selesailah rangkaian acara pada hari ini, yaitu rangkaian acara seremoni penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITENAS serta Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian ITB, yang dilanjutkan dengan acara peresmian pemberangkatan mahasiswa MBKM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, baik secara langsung maupun virtual. Dan dalam acara ini saya mohon pamit undur diri dan kami memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan foto bersama di depan. Berkenan Bapak Kakanwil, para dekan, untuk bergabung foto bersama di depan, dilanjutkan dengan para ketua program studi bersama para dekan dan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengabadikan untuk mendekat ke arah panggung. Bermandi embun surga, kehadiran Yang Maha Pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala selalu berseri, alam indah bermadi indah. Terima kasih Bapak Dekan, Bapak Kabid. Kami persilakan kepada seluruh ketua program studi untuk bergabung berfoto di depan dengan Bapak Kakanwil. Kami persilakan kepada seluruh ketua program studi untuk bergabung berfoto bersama di depan. Kami persilakan untuk bersiap-siap kepada adik mahasiswa-mahasiswi untuk nantinya bergabung berfoto di depan bersama Bapak Kakanwil. Setelah Ketua Program Studi, kami persilakan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi untuk bergabung di depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah bergabung dan telah datang dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama dan pemberangkatan mahasiswa MBKM. Terima kasih Bapak Ibu, berkenan
Bapak Kanwil untuk foto bersama para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir secara langsung. Didampingi Bapak Dekan. Hidup sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, maligai ramah-ramah. Terima kasih Bapak Ibu. Acara peresmian pemberangkatan mahasiswa MBKM telah selesai. Acara kami tutup lagi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Saya persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk menikmati coffee break yang telah kami sediakan di belakang. Recording stopped. Diumumkan kepada seluruh teman-teman Kanwil untuk berkumpul di depan, berfoto bersama